Oreo paling ribet kalau disuruh mandi. Belakangan ini dia sering banget duduk di jendela. Majikan penasaran sebenarnya apa yang Oreo lihat. Majikan kira Oreo cuma liatin pemandangan. Ternyata dia lagi ngeliatin cewek cantik di gedung sebelah. Majikan pun manggil cewek cantik itu ke rumah. Begitu cewek itu datang, Oreo langsung jatuh hati. Pas cewek cantik mandiin dia, Oreo jadi jinak banget, diam tanpa perlawanan. Tapi giliran majikan yang ambil alih, Oreo langsung ngamuk dan berontak. Alhasil baju sama rambut cewek itu basah kuyup. Cewek cantik itu pun ganti baju dan keringin Oreo. Oreo seneng banget dirawat sama cewek cantik. Habis itu Oreo ketiduran. Pas Oreo tidur, cewek cantik itu pamit pulang. Bangun-bangun Oreo sadar kalau cewek tadi udah pulang. Oreo langsung tantrum sampai gigit majikan. Oreo lagi nimbang berat badan. Majikan diam-diam ngintip dari balik tembok. Oreo langsung tutupin angkanya. Kamu udah kegendutan, kata majikan. Majikan pun atur ulang jadwal makan Oreo. Oreo yang nggak tahu dari tadi nungguin makanan keluar. Dia nungguin sampai bete. Terus majikan kasih tahu Oreo, kamu harus diet Oreo. Berat kamu udah 15 kilo tuh. Nih makannya pakai ini aja. Terbuat dari sayuran, jadi nggak bikin gendut. Terus pas malam, akhirnya makanan Oreo keluar. Oreo yang tadinya udah ngantuk langsung lari secepat kuda. Mata majikan bintitan karena suka ngintip video geol-geol. Si bontot ngejek sambil niruin. Pas sudah sembuh, majikan balas dendam. Dia ngerjain si bontot. Kali ini dia pura-pura menghilang. Si bontot kebingungan nyari majikan. Pas sudah ketemu, dia pura-pura pingsan. Gak lupa taruh ikan di lantai buat usilin bontot. Bontot jilatin ikan, dikira ikan beneran. Ikannya bergerak, bontot kaget. Si Pepeo aktif ya bun, suka lari-lari dan berantakin tisu. Lalu si Pepeo dimarahin sama paman bontot. Pepeo pun dikunci di dalam ruangan biar nggak berantakin lagi. Tapi Pepeo nggak tinggal diem. Dia cari cara buat keluar. Kemudian lehernya Pepeo malah nyangkut. Duh, Pepeo ada-ada aja. Lalu Pepeo dilepasin. Malah makan makanannya paman bontot. Pepeo pun diomelin lagi. Terus dikasih makan punya Pepeo. Tapi setelah makan Pepeo malah berantakin lagi. Alhasil Pepeo diusir. Temannya majikan pamer habis beli robot canggih. Katanya harganya mehong bingit, majikan gak bakal mampu beli. Tapi majikan percaya kalau Emon bisa ngalahin robot itu. Akhirnya mereka bikin tantangan. Pertama, siapa yang paling hoki? Majikan kasih Emon kertas gosokan lotre dan langsung dong si Emon dapet jackpot. Sementara temen majikan pakai teknologi canggih si robot buat nge-scan. Pas digosok malah zong. Lanjut ke tantangan berikutnya. Cari batu giok di taman. Itu kan memang keahlian Emon. Nggak pakai lama, Emon langsung nemuin batu safir merah merona. Dia juga nemu kalung mutiara. Nggak jauh dari situ dia nemuin lagi gelang giok. Dan ternyata ada banyak batu giok tertimbun daun kering. Sedangkan teman majikan pusing 7 keliling dan malah kesel sama robotnya. Pas duel terakhir, Emon keluarin jurus pamungkas dan berhasil menang telak. Si robot auto berasap kena semburan maut si Emon. Menurut kamu lebih hebat robot mahal itu atau Emon? Si Koko selalu ada menemani si adik setiap harinya. Entah itu lagi main atau lagi tidur pun, si Koko selalu ada di sisi adik. Terbiasa bersama-sama bikin si adik takut kehilangan Koko. Sampai si adik sering kepikiran hal yang bikin dia takut. Gimana kalau suatu hari nanti Koko pergi ninggalin dia? Dia sering keinget momen waktu Koko selalu nemenin dia makan. Terus kebayang nanti dia makan sendirian tanpa Koko di sampingnya. Yang paling bikin dia sedih banget nanti nggak ada lagi yang ngajak main atau nyamperin dia tiap hari. Baru mikirin itu aja, si adik udah nangis kejer. Makanya selama Koko masih ada di sampingnya, si adik janji bakal selalu nemenin dan sayang sama Koko sampai kapanpun. Majikan ajak para kucing jalan-jalan ke mall jam 11 nanti. Dari jam 7 si Bontot udah nggak sabar, bolak-balik cek HP. Pas udah mau jam 11, Bontot langsung ngacir. Tapi ternyata masih harus nunggu ibu negara dandan. Mana lama banget dandannya. Sampai akhirnya Bontot dan majikan jadi tulang. Saking lamanya nunggu ibu negara dandan. Si Bontot kegendutan. Majikannya punya cara buat ngurangin makan Bontot. Dia dipasangin kardus kayak gini biar olahraga ngejar makanannya terus. Tapi nggak dapet-dapet. Malah dimakan sama kakaknya.
malah dimakan lagi sama si Gogon. Help me! Kakak-kakaknya juga dipakein sama kayak si Bontot biar nggak makan terus. Si Bontot masih terus berusaha sampai capek. Jalan ke sana kemari ngejar makanannya, dia mulai bete. Tapi si kakak terinspirasi dari sebuah video, majikan mau isengin Bontot. Majikan gambar aneka jenis ikan dan kecebong, lalu ditaruh di mangkok isi air. Bontot yang udah ngiler, nggak sabar buat cobain. Karena kasihan, akhirnya majikan kasih makanan beneran. Si Bontot lahap banget, kayak belum makan seminggu. Setelah makan, majikan ajak para kucing main lompat-lompatan favorit mereka. Si adek mau mudik ke kampung halaman mamanya. Koko bakal ditinggal di rumah, nggak diajak. Koko sedih sampai nggak bisa tidur karena nggak mau ditinggal. Besok paginya Koko langsung nunggu di atas koper adek. Dia nggak mau ditinggal, jadinya nempel terus di kopernya adek. Surprise! Ternyata si Koko mau diajak juga. Karena nggak tega mau ninggalin Koko, semalam Mama diem-diem mengemas barang dan makanan Koko ke dalam koper. Koko pun seneng deh nggak jadi ditinggal. Majikan ngide mau masakin para kucing. Pas udah mateng, Bontot dan Gogon suruh cobain. Gogon begitu cobain langsung kejang-kejang. Bontot pun sama. Saking gak enaknya, nyamuk pun ikut pingsan abis makan bubur itu. Akhirnya dikasih makanan yang biasanya. Si Bontot lahap. Si majikan penasaran mau coba hasil masakannya. Dia pun pingsan. Si Bontot jatuhin makanan majikan. Auto dibales, majikan lempar makanan Bontot. Pas majikan bobo, si Bontot berisik mondar-mandir kayak setrikaan. Gantian, pas Bontot mau bobo, majikan nyalain kaktus bergoyang. Bontot nggak terima, lalu cakar-cakar hordeng majikan. Majikan pun cakar-cakar tempat main Bontot. Nggak terima. Bontot lalu gigitin barang-barang majikan. Terbukti dari ukuran bekas gigitan gigi Bontot. Bontot pun dihukum penjara. Majikan mau buang sampah. Si Bontot yang nggak tahu malah ngumpet di kardus. Bontot nabok kakaknya karena nggak ngasih tahu. Bontot lagi ngintilin majikan ke kamar mandi. Majikan malah nutup pintu. Si Bontot kekunci. Nggak kapok, si Bontot ngintilin lagi ke dapur. Majikan yang nggak lihat nutup pintu lagi. Si Bontot kekunci lagi. Dia pun mewek. Pas bangun tidur, majikan nggak sengaja injek Oreo karena gelap. Majikan pun pasang lampu di sekitar ranjang tidur biar nggak keinjek lagi. Tapi pas coba dinyalain, lah kok malah serem. Si Oreo kayak hantu. Coba ganti warna merah, sama aja malah lebih serem. Akhirnya majikan pakai lampu tempel warna putih aja deh. Sekarang aman, Oreo bisa tidur nyenyak. Saking nyenyaknya sampai ngorok. Majikan dan dede bayi jadi nggak bisa tidur, keberisikan suara ngorok. Habis itu, majikan tidurin dede bayi dan ikutan tidur. Tapi sekarang gantian Oreo yang nggak bisa tidur, keberisikan suara ngorok majikan. Pintu tiba-tiba kebuka, si Oyen langsung kabur. Untung aja ditemuin sama penjaga kebersihan, majikan pun langsung bawa Oyen pulang. Biar Oyen gak hilang lagi, majikan langsung ganti kunci pintu dengan yang lebih aman. Juga pasang CCTV buat mantau. Dan langkah terakhir, taruh boneka macan di depan pintu biar Oyen gak berani keluar. Kucing Oyen yang majikan temuin di jalan sebenarnya kucing orang kaya. Para pelayan dikirim untuk melayani Tuan Muda Oyen. Tuan Muda Oyen menjalani kehidupan yang mewah. Bahkan kondisi pupnya aja diperiksa dokter. Suami majikan tadinya gak mau nyerahin si Oyen, tapi begitu ditawarin duit, dia langsung oke. Dengan sedih, majikan melepaskan Oyen ke pemilik aslinya. Pas kangen majikan cuma bisa lihat fotonya. Tapi tiba-tiba terdengar suara si Oyen. Pas buka pintu, ternyata Oyen balik lagi. Oyen lebih milih tinggal sama majikan walaupun sederhana. Ini si Pepeu, dia suka lari-lari ke sana kemari. Pepeu juga suka gigitin kabel. Kalau dimarahin, dia langsung pasang muka imut biar nggak jadi diomelin. Pas dicariin buat mandi, nggak taunya dia ngumpet di balik gorden. Terus ngumpet juga di kolong kasur. Pas majikan mau suruh keluar, nggak taunya ada di sebelah majikan. Pepeu pun diomelin. Pepeu lagi baca buku nih, gayanya udah kayak guru aja pakai kacamata. Tapi lama-lama si Pepeu bosen dan ngantuk. Majikan suruh Pepeu fokus baca lagi, tapi Pepeu udah ngantuk berat. Alhasil Pepeu tantrum gak mau baca lagi.
Karena Pepeo udah mau belajar, majikan kasih makanan banyak bingit buat Pepeo. Kira-kira habis nggak tuh, Peo? Si Pepeo tiap mau dimandiin kabur mulu. Mentang-mentang kecil dan muat lewatin celah pagar. Jadinya majikan ngide pakein Pepeo baju yang ada sumpitnya. Jadi si Pepeo nggak bisa kabur lagi deh. Sekarang saatnya Pepeo dimandiin. Sebelum mandi dikasih ciuman penuh cinta dulu. Sepertinya Pepeo kembung kebanyakan minum cucu. Ini si Bontot penasaran mau lihat Pepeo mandi. Pas dimandiin Pepeo anteng dan nurut. Tapi kemudian dia kentut. Setelah disabunin Pepeo dibilasin. Lalu dikeringin pakai hair dryer. Tapi udah selesai dimandiin si Pepeo malah pup. Mumpung harga emas lagi tinggi, majikan dan Emon mau berburu emas dan dijual di toko emas. Mereka pun mulai petualangan di sungai. Gak lama kemudian, Emon langsung nemu ikan emas. Dan pas udah nyampe rumah, Emon malah mecahin telur dong. Gak disangka ternyata ada emas di dalam telur itu. Majikan langsung pecahin telur-telur lain. Wah, Emon pinter deh. Emas yang mau dijual udah kekumpul. Tiba-tiba teman majikan main ke rumah. Dan dia lihat emas-emas itu. Diam-diam dia lepas gelang yang dipakainya dan dimasukin ke kantong jaket. Terus dia pura-pura kehilangan gelang dan nyalahin Emon. Padahal gelang itu diumpetin di jaket. Majikan yang nggak tahu nyari gelang itu kemana-mana. Temannya bilang majikan harus ganti rugi. Dan ambil semua emas yang udah dikumpulin Emon dan majikan. Tiba-tiba buku anaknya majikan sobek. Ternyata si kapibara pelakunya. Dia pura-pura sedih, padahal aslinya seneng karena nggak perlu belajar. Besoknya dia telepon majikan, katanya nggak jadi sekolah karena nggak punya buku. Lalu datanglah si Bontot sambil bawa buku kecil. Kata majikan, sementara minjem buku Bontot dulu. Anak majikan terpaksa berangkat sekolah deh. Majikan ajak Bontot kemah, tapi tiba-tiba Bontot hilang. Dicariin kemana-mana, akhirnya ketemu juga. Habis itu mereka langsung pulang karena takut Bontot hilang lagi. Tapi pas buka pintu kamar, ternyata Bontot ada di situ. Jadi siapa yang dibawa pulang? Karena udah ada penggantinya, Bontot mau dijual aja. Pas dicek di jalan, ternyata Bontot nggak ada. Nggak taunya ada di rumah. Jadi tadi Bontot denger di telepon dia mau dijual, makanya dia langsung kabur. Sekarang mau dibawa pun dia malah pegangan pintu. Sekarang waktunya para kucing tidur. Si Putih udah ngantuk banget tuh. Tapi si Bobon sama Cila nggak mau diem dong, goyang-goyang terus. Untung si Bontot sebelumnya udah pindah ke sofa. Pas si Putih nyoba tidur lagi, mereka goyang-goyang lagi. Jadinya Putih nggak bisa tidur. Terus Putih pindah ke kamar majikan biar tentram tidurnya. Si Bontot malah ikut pindah. Biar Bontot dan Putih nggak berantem, majikan tidur di tengah. Tapi baru aja mulai tidur, kali ini majikan yang ngorok. Duh, apes banget deh si Putih.